dihormati juga Bapak Ketua Komite Bapak Sumarno SPD, Bapak Ibu Guru MTS Mojopurno yang kami hormati, dan Bapak Ibu Wali Murid dari MTS Mojopurno sekalian yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali lipat rahmat, karunia, kesehatan, kesempatan, keberkahan dan lain sebagainya. Utamanya di pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di majelis yang insya Allah mudah-mudahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengentaskan kita dari zaman jahiliyah sehingga kita menuju jalan terang benderang seperti sekarang ini, dan mudah-mudahan kita semua diakui beliau sebagai umat beliau yang mulia. Amin. Masya Allah sekali, hari ini kita berkumpul bersama di majelis ini ya. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk sama-sama belajar tentang apa? Belajar tentang menjadi orang tua. Belajar menjadi orang tua. Sebelumnya saya mau nanya dulu Bapak Ibu. Dulu sebelum nikah, jujur ya Bapak Ibu. Dulu sebelum nikah, jenengan siap menikah saja atau siap juga menjadi orang tua? Angkat tangan yang siap menikah plus siap menjadi orang tua. Benar ya? Berarti sejak sebelum menikah, ibu-ibu yang tadi angkat tangan itu sudah belajar ilmu parenting, sudah tahu nanti bakalan punya anak, sudah tahu bahwa ternyata memiliki anak itu sulit. Siap? Memang sudah siap ya? Benar loh ya? Tapi anaknya benar-benar jadi orang alhamdulillah. Tapi kalau saya dulu nggak siap Bapak Ibu. Saya jujur saja ketika mau menikah, saya hanya siap menikah. Ternyata setelah menikah ada yang namanya PR untuk menjadi orang tua. Ternyata setelah menikah kita memiliki anak. Gak ada yang pernah menyampaikan ke saya bahwa kalau misalkan hamil, melahirkan, menyusui, mendidik dan mengasuh anak itu luar biasa berat. Saya belum tahu. Ternyata baru kemudian geraya belajar untuk menjadi orang tua yang baik, menyesuaikan perkembangan anak zaman sekarang, karena era kita dengan era anak kita itu berbeda. Tapi luar biasa sekali kita mereka bertangan bahwa itu semuanya lagi kami hari ini. Karena biasanya Ibu, saya kalau kesempatan pengen dulu ya, biasanya ibu-ibunya tuh banyak bekerja saya belakang, tapi bapak-bapaknya tuh nyelip sedikit, kadang-kadang muncul di belakang. Tapi kali ini kurang lebih seimbang. Berarti effortnya panjangkan semua bapak-bapak utamanya di sini hadir yang luar biasa, meninggalkan seluruh aktivitas orang sama-sama belajar di sini. Katanya bapak-bapak, ibu-ibu juga sama, tapi mungkin sudah siap-siap dari sejak sebelum subuh ya Bu ya. Biasanya nyiapin bekal ya. Dari sejak sebelum subuh sudah pulang ya di dapur, dan nyiapin macam-macam. Anak-anaknya sudah ditata, dirapikan. Tadi pagi sudah ngomong apa belum? Sudah ngerayap apa belum? Kira-kira sudah keluar berapa kata bukan? Jadi jatahnya ini itu biasanya 20.000 kata Pak.
Betul apa betul? Kalau bapak-bapak cuma 7.000. Jadi perbandingannya berapa? 7.000 dibanding 20.000 perbandingannya berapa? 3 kali lipat lagi. Maka jangan heran ya bapak-bapak. Kalau pagi-pagi suara alarm itu berdering dengan luar biasa. Dan mengalahkan suara alarm. Tapi alhamdulillah, kalau selagi ibu-ibu masih mengomel pagi-pagi itu berarti suasana hatinya masih baik. Bayangkan Pak, kalau ibu-ibu pagi-pagi sunyi, tidak ada suara, perlu dipertanyakan. Itu gajiannya sudah cari atau belum? Sudah dikasih uang bulanan atau belum? Oke, tak kenal maka tak sayang. Maka biar kita sama-sama saling sayang. Izinkan saya berkenalan. Tadi sudah disebutkan karya saya, kegiatan saya, aktivitas saya dan sebagainya. Tapi belum nulis ini tempat tinggal saya. Jadi saya memang asal Gandean. Bulan ibu asal Gandean. Ada yang lain. Betul. Tapi kemudian dari kecil saya sudah nyantri di saya di pesantren di Jogja dari Darul Al-Quran. Saya juga lulusan Temboro. Kemudian saya menikah dengan suami saya dari Batu Salam, dari Yayasan Batu Salam, yang kebetulan masih satu silsilah, satu keturunan dengan Yai Umar, Bapak Yai Umar. Bahkan tadi waktu saya menyampaikan ke suami saya mau mengisi IMS Mojokerto, beliau bilang saya lebih dulu lulusan MA Mojokerto, gitu Pak. Namanya Ahmad Fatah Fauzan. Nah, saya tinggal di Yayasan Darussalam di Pondok Pesantren Desa Darussalam. Saya mengurus PPA, majelis taklim, ibu-ibu dan lain sebagainya. Kemudian membantu suami saya juga mengurus yayasan. Nah juga sama seperti ini ada TK, SD, SMP dan lain sebagainya di sana. Nah, tapi kalau di sosial media, saya juga ada seorang konten kreator begitu yang kebetulan follower saya itu alhamdulillah lumayan. Kalau di Instagram ada sekitar 297.000 yang mengikuti. Itu adalah anak-anak usia SMP SMA. Jadi saya paham sekali bagaimana kondisi anak-anak muda, bagaimana ketika mereka bercerita curhat, dari mulai kenal dengan saya atau tidak kenal dengan saya, curhat semuanya di sana, di DM misalnya, macam-macam dengan berbagai macam permasalahannya. Baik, sebelumnya saya tanya dulu, Bapak Ibu di sini tadi yang sebelum datang ke sini sudah mendoakan putra mereka apa? Bukan yang barusan mendoakan. Saya tanya langsung doa ibu baru berkata. Sudah apa belum? Sudah. Gak usah ditanya. Setiap hari doa. Tapi pernah jenengan mendoakan anak panjenengan tapi di depan anaknya? Pernah nggak? Kalau anakku seorang yang baik ya kan, pintar ya, jangan nakal dan sebagainya. Semoga kamu masuk surga, semoga kamu menjadi ulama, semoga kamu menjadi hafid Quran dan sebagainya. Pernah atau tidak begitu? Pernah. Tapi seringnya kita kalau di hadapan Allah, di tempat sudah kita berdoa, ya Allah, semoga anakku menjadi anak yang soleh, semoga anak kita menjadi anak yang soleh. Tapi kalau pas lagi di depan anak kita, kodok yang keluar itu kok kata-kata yang lain. Maksud hati kita itu mau menyampaikan aku tuh sayang sama kamu, aku tuh sayang, itu tuh sayang banget sama kamu. Tapi kata-kata yang keluar itu isinya apa? Reyokan tadi ya. Belum kalau pagi-pagi itu ya luar biasa. Kalau pagi-pagi kredit itu ya, kita memikirkan ini nanti sampai sekolahnya berapa, anak yang belum ngerjain tugas, anak yang belum sarapan, pagi-pagi dibangunkan susah. Nah, macam-macam sekali. Jadi pagi-pagi kan kalau pagi itu kita mendapatkan afirmasi yang positif, maka ketika nanti kita beraktivitas akan menjadi positif juga. Tapi ketika pagi-pagi
belum sekolah, jangan bayangkan dia di pondok pendidikan. Dia belum berangkat sekolah, belum bertemu teman-temannya, belum bertemu dengan gurunya yang mungkin menanyakan PR dan lain sebagainya. Pagi harinya ketika dia di rumah dalam kondisi dia baru bangun sudah diomeli. Apa omelan pertama kali? Yo, digugat sama yang nenek, nggak nangis gitu ya. Satu, nanti udah bangun bu, udah sholat. Dua, pas udah sholat, pas udah selesai sholat, ternyata belum kerjain PR bu. Sebenarnya semuanya untuk ini apa kowe? Nanti kerjain PR. Tiga, lagi di meja makan. Lagi ada lagi. Dia ngomong apa? Akhirnya apa bu? Akhirnya anak tersebut sedang bayangkan kalau dia kira-kira dia kalau kita ngasih nanti masuk telinga kanan dicerna ke dalam otak atau keluar lagi ke telinga kiri bu? Keluar lagi. Saking banyaknya informasi yang harus dia serap, sementara dia juga masih harus sekalian menghadapi kegiatannya di sekolah, gurunya di sekolah dan lain sebagainya. Makanya udah, jangan salahkan kalau pagi-pagi kan bahasa tubuh anak-anak kita itu tidak bisa dipahami. Jadi ketika habis kita mobile segala macam, dia menjadi baru dia yang bad mood, ya, marah-marah, kadang-kadang pas apa. Nah itu kenapa? Untuk mengeluarkan energi negatif yang barusan kita masukkan itu tadi. Karena kalau tidak dikeluarkan energi negatifnya, dia tidak akan bisa menyerap ilmu yang diterimanya dari sekolah. Ada nggak ibu di sini kalau ngomong nadanya selalu sutra, yaitu kadang-kadang gitu. Kadang-kadang, tapi seringnya bagaimana? Suara penyanyi itu nalar 5 oktav benar. Sama saja. Tapi alhamdulillah kadang-kadang masih bisa sabar. Insya Allah mudah-mudahan kita semua jadi orang tua yang diberikan kesabaran. Amin. Ya, jangan lupa kita doakan dulu anak kita. Rabbana berikan as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukan hanya ketika kita di tempat sujud, tapi juga di hadapan anak-anak kita. Bahkan ketika anak kita tertidur, dibelai-belai dulu, ditiupkan di telinganya, anakku soleh, anakku baik, anakku pintar, kamu jadi anak yang baik ya, kamu bisa jadi panutan dan sebagainya. Sholatnya yang rajin, ibadahnya yang rajin dan seterusnya. Kita tiupkan ke umurnya, kita cukup umurnya. Ini jenengan kan putra-putrinya SMP ya. Biasanya ada nggak di sini yang orang tua yang anaknya SMP, tapi terbiasa memeluk anaknya atau anaknya memeluk orang tuanya ada nggak? Masih mau ibu ya? Masih minta kelot ibu? Jujur kelot. Tapi masih mau ibu ya? Nanti agak gedean dikit, belum tentu mau. Kalau masih SD masih TK, tapi udah SMP ke atas. Kalau mungkin anak-anak di usia 0 sampai 6 tahun ya. 0 sampai 6 tahun itu biasanya yang disebut adalah apa kata ayah ibuku, apa kata ayah ibuku. Jari itu mulu, bapakku tahu jadi presiden. Jari bapakku tahu gaya helikopter. Itu ya kalau pas waktu TK. Tapi kemudian naik dikit ke SD, usia 7 sampai 12 tahun, yang mereka katakan adalah apa kata bapak ibu guru. Kata pak guru nggak boleh bu berbohong. Kata bu guru lu begini bu. Tapi idean dikit loh ibu, beberapa jenengan yang sekarang seperti SMP ini, biasanya mereka mulai mengikuti apa kata teman-teman. Betul apa betul?
ketinggalan informasi mungkin, atau mungkin yang lainnya punya HP, dia nggak punya HP sendiri. Ada di sini amat maksudnya yang tidak berangkat ke sama sekali, yang nyantri begitu ya, yang nyantri bagaimana tidak? Tidak. Nah, kalau misalkan di luar, sekolah di luar, biasanya yang lain punya HP, punya motor, terus nggak tuh sendiri. Kemudian teman-temannya, kok punya HP, kok punya motor, nggak asik misalnya seperti itu. Jadi mereka ini mulai mengikuti apa kata teman-temannya. Oh, jadi aku harus ikutin ya. Itu. Anak saya dulu, anak saya 3, yang pertama kelas 2 SMP, berarti kelahiran 2010. Anak yang kedua itu SD kelas 6, anak yang ketiga SD kelas 4. Nah, yang pertama ini dulu waktu masih SD itu kita tiap hari memberikan pengetahuan tentang bentuk Allah dan lain sebagainya. Jilbabnya lebar-lebar, pokoknya kalau keluar jilbabnya nggak lebar, malu ya. Pun aku nggak mau, pun aku maunya pakai jilbab bukan. Nah, begitu masuk SMP kemudian dia itu, aku sebenarnya gede banget masih berbalikinnya. Biasanya anak kayak gede, kalau aku maunya kecil-kecil. Dari sini itu baru suka maksudnya. Yang lainnya juga sama pun. Aku tuh teman-temanku tuh HP-nya pada iPhone dulu. Masa aku HP-ku Xiaomi? Beliin pun iPhone dulu. Begitu. Apakah saya berikan ke orang atau tidak? Ibuku aja HP-nya nggak boleh mengikuti teman-teman. Karena memang bisa seperti itu. Memang seperti itu. Jadi kondisi anak-anak SMP itu selain dari lingkungannya, tentunya tetap dari kita juga, orang tuanya, bapak ibu gurunya juga sudah menanamkan. Dari teman-temannya itu juga sangat berpengaruh terhadap akhlaknya anak-anak kita. Jadi nilainya perhatikan. Ini circle-nya anak-anakku ini siapa saja. Anaknya baik apa enggak? Remaja masjid misalnya, Masya Allah. Pasti anak kita sudah ikutan baik juga. Tapi kalau tentunya itu teman-teman yang suka main keluar sampai tengah malam, kemudian pulangnya udah tengah malam, yang subuh-subuh pagi-pagi dibangunkan susah, sampai sekolah ngantuk seperti itu. Ya seperti itu akan mengikuti juga. Jadi anak-anak kita di usia mulai dari 13 tahun ke atas itu sudah bukan lagi apa kata bapak ibu, sudah bukan lagi apa kata bapak ibu, tapi apa kata teman-temanku. Kasih ya, kita kenal dulu 5 generasi. Saya tanya dulu. Kita mengenali yang namanya Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha. Bapak ibu di sini ada mungkin yang melahirkan tahun 1965 sampai 1979 angkatan, antara 45 sampai 79. Bapak kepala berapa? 67 ya. Berarti jenengan maksudnya Gen X ya Pak? Nah, yang lainnya mungkin ada yang lahir antara tahun 1980 sampai 1995, 80 sampai 95, 80 sampai 95. Gen Y ya, milenial ya, gen saya juga. Banyak yang di sini ya. Nah, ada lagi Gen Z, lahir antara tahun 1996 sampai 2010. Nah, kalau ini baru gennya anak-anak kita. Bapak Ibu yang tidak anak-anak tadi kira-kira lahiran tahun berapa Pak? Baby boomer itu di bawah dari 1965. Betul ya? Paling Gen X akan Gen Y, betul ya? Jangan mungkin lahir antara tahun 1965 sampai 79 atau 80 sampai 95. Nanti gitu kalau anak-anak di SMP. Nah, anak-anak kita tadi mereka ini adalah anak-anak generasi Gen Z dan Gen Alpha. Gen Z dan Gen Alpha. Gen Z itu lahir antara tahun 1996 sampai 2010.
Bapak jenengan lahir berapa? 2011, 2012 ya. 2010 ada ya? Nah, saya 2010. Nah, berarti masuknya 11-12 itu adalah Gen Alpha. Gen Alpha itu 2011 sampai 2024. Nah, apa fungsi dari Gen Alpha? Itu masuknya adalah generasi strawberry. Bapak Ibu tahu strawberry ya? Strawberry itu kalau kita pencet kira-kira gimana Bu? Kalau kita pencet lembek. Apa namanya? Kalau dipencet sedikit langsung banyak ya. Jadi generasi strawberry itu generasi yang lemah secara mental, secara daya tahan. Coba. Yang sekarang anak-anaknya masih berangkat sekolah sendiri, jalan kaki atau naik sepeda masih ada kalau gitu? Nggak ada ya. Tapi jangan jawab saya dan panjenengan. Dulu kira-kira ada nggak yang sekolah diantar naik sepeda? Nggak ada. Jalan kaki ya. Saya itu berangkat ke sekolah SMP saya sekitar 2 kilo jalan kaki. Kalau nggak jalan kaki naik sepeda. Kalau anak-anak zaman sekarang apakah masih ada yang jalan kaki dan naik sepeda? Tidak. Itu baru dari tingkat ikhtiarnya. Nah kemudian belum lagi. Apakah anak-anak zaman sekarang yang setiap hari makannya hanya tahu tempe tanpa amis-amisan, apakah ada? Paling nggak minimal sehari sekali, 2 hari sekali pasti ada amis-amisan. Sementara kita dulu sama saya dulu waktu kecil, kalau saya pengen contoh harus nunggu malam Jumat. Diajak ibu saya yasinkan dapat soto. Nah kalau sekarang soto udah biasa. Yang hari ini ayam petani dan sebagainya, sate dan sebagainya. Nah belum lagi anak-anak kita ini lahir di era digital natif, di era digital 24 jam. Kok jangankan ketika anak-anak kita sudah remaja sekarang ini, dari sejak di dalam kandungan saja sudah terpapar gadget. Ibunya ketika hamil kalau agak mual sedikit rebahan terus pegang gadget, agak mual sedikit rebahan lagi gadget lagi. Bapaknya juga sama. Maka mereka lahir di era digital natif, di era yang tidak bisa terlepas dari yang namanya dunia digital. Walaupun mereka ini anak-anak yang generasinya paling terdidik, karena kenapa begitu? Kalau sekarang misalnya anak-anak nyari mengerjakan tugas itu nanyanya kemana Bu? Ke Google. Tapi kalau dulu, apakah kita nyari ke Google, Bapak? Perginya kemana kalau dulu kerja biasa? Kalau nggak ke teman yang paling pintar, kalau nggak ke guru, kalau nggak walaupun jauh ya Bu ya, kita naik sepeda, nanya ke teman kita, yang mana kamu belum? Kalau sudah aku yang tanya. Nah kalau sekarang udah mau nyari informasi apapun, nyarinya di Google, apalagi ada ChatGPT dan lain sebagainya. Orang tuanya juga lebih mudah sebetulnya. Bu aku nggak tahu soal ini, bantuin saya ini. Oh ya caranya di Google. Ayo kita cari di ChatGPT dan lain sebagainya, lebih mudah. Jadi mereka ini sebetulnya adalah generasi yang paling terdidik dan juga jumlah saudara kandungnya paling sedikit. Di sini ada Bapak Ibu yang putra putrinya sejumlah 11 anak, ada anak-anak bikin kesebelasan gitu. Paling banyak berapa coba? 5 apakah ada? Tidak ada. 4? Tidak ada. 3? Saya sudah 3. Katakan saya 3. Luar biasa. Bapak berapa Pak? Lupa anaknya berapa, jangan-jangan. Yang 2 anaknya berapa? Siapa saja anak-anak? 2. Oh 2 anak cukup ya Bu ya. 2 anak rekor. Saya 1 anak apa? 1 anak. Nambah insya Allah itu ya. Pabriknya cukup. 2 anak cukup. 2 anak cukup. 1 anak itu memang lebih
Bapak ibu saya semuanya saudaranya banyak-banyak. Bapak saya 11 bersaudara, anak terakhir. Ibu saya 9 bersaudara, anak terakhir. Mertua saya, abah mertua saya itu 5 bersaudara. Ibu mertua saya itu juga 5 bersaudara. Banyak semuanya, tidak ada yang di bawah 5. Tapi kemudian anaknya 3, ada yang 1, ada yang 2, itu cukup. Karena ternyata semakin kesini kita semakin, kalau dulu mungkin ya yang dipikirkan orang tua kita semakin banyak anak, makin banyak rezeki. Nah sekarang ya orang tua sekarang yang dipikirkan semakin banyak anak, makin banyak. Insya Allah sebetulnya rezekinya juga makin banyak. Cuma mungkin kita juga merasa bahwa kalau kita mengasuh dan mendidik merawat anak-anak kita bukan hanya memberikan duit saja, bukan hanya mengeluarkan uang saja, tapi juga harus memberikan perlindungan, mendidik akhlaknya dan lain sebagainya. Jadi itu juga yang menjadi bahan pertimbangan kita. Hanya adalah 2 anak saja penting, semuanya tercukupi isinya, tercukupi keinginannya, terdidik semuanya dan lain sebagainya. Nah jadi mereka ini tadinya lahir paling sedikit saudaranya, fasilitasnya paling lengkap, paling terdidik, maka kemudian usahanya, perjuangannya ketika mau mendapatkan sesuatu juga paling sedikit. Maka jangan heran kalau anak sekarang misalnya di sekolah tidak mengerjakan PR, bapak ibu gurunya apakah berani mengambil penggaris kemudian dipulangkan? Apakah berani? Bapak guru nggak berani, nggak mungkin langsung kena asal langsung dilaporkan. Padahal dulu bapak ibu saya dan teman-teman sekarang pernah mengalami ya Bu, dipegang, ditanya PR-nya mana, kok PR, bukunya agak panjang sedikit, taruh di meja, stres. Saya mengalami itu, saya dan pacarnya juga mengalami itu. Belum lagi kalau misalnya dulu kan kita ketika di sekolah dimarahin guru, dihukum dan sebagainya, pulang ke rumah lapor ngadu kepada orang tuanya, sama orang tua bukannya dibela malah ditambahi. Bener apa bener? Oh tambah dipukul, betul apa betul? Coba kalau sekarang Bapak Ibu, apakah ada anak kita yang melapor ke orang tuanya kemudian malah ditambahi sama orang tuanya? Nggak ada. Video itu aja diviralkan aja, melaporkan polisi dan lain sebagainya. Maka dari sini kita bisa bercermin, berkaca. Itulah salah satu sebab kenapa anak-anak kita ini disebut juga sebagai generasi stroberi. Kelihatannya dari luar cantik, lembut, halus, manis, menggiurkan, kemudian tapi dari dalam ketika dipencet sedikit saja dia becek, lembek. Baik, kita semua menginginkan anak-anak yang soleh dan solehah. Setuju ya Bapak Ibu? Lalu pernahkah kita bertanya, sudahkah kita menjadi orang tua yang soleh dan solehah? Sudah belum? Belum. Sadar sebenarnya kalau lagi seperti ini. Tapi kalau pas lagi sama anak itu yang kodar ada saja apa yang menyentil emosi. Jadi kita sepakati bahwa tugas pendidik anak adalah tugas ayah dan ibu. Setuju ya? Jadi bukan hanya tugas ayah, bukan hanya tugas ibu, apalagi tugasnya lembaga pendidikan. Apalagi yang bertanggung jawab adalah lembaga pendidikan. Pendidikan anak-anak kita adalah kita sebagai orang tua. Tugasnya lembaga pendidikan adalah membantu kita orang tuanya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya jangan sedikit-sedikit yang disalahkan bapak ibu. Ini sama jangan ya, masuk aja di kayak gini. Padahal di sekolah berapa jam bapak? Anak kita di sekolah berapa jam? Dari jam 7 sampai jam setengah 1. Berarti berapa jam? 8, 9, 10, 11, 12 5 sampai jam ya. Sementara di rumah berapa jam?
Di rumah berarti 24 kali 5 setengah. Anggaplah 18 jam. 18 berarti lebih banyak di mana, Bu? Di rumah. Maka jangan semuanya kemudian dibebankan kepada sekolah. Karena memang ada yang seperti ini. Ada yang pokoknya aku nggak peduli gimana caranya, pokoknya aku harus jadi kalau dari sini harus jadi orang. Pokoknya kalau ada salah berarti ya salah sekolahnya. Pasrah boko anaknya. Padahal harus ada koordinasi antara orang tua dengan sekolah. Jadi lembaga itu sifatnya membantu. Kemudian yang kedua, kita harus menanamkan nilai Islam dan akhlak mulia pada anak-anak. Dan jangan lupa juga tegas serta konsisten dalam mendidik anak-anak itu, Bapak Ibu. Memang bukanlah pendengar yang baik, tapi anak-anak kita itu adalah peniru yang ulu. Saya pengen ngajak jenengan semuanya coba. SBY sebentar, boleh nggak? Coba, gak usah sedikit ya, sedikit sekolah. Jenengan angkat tangan kanannya jenengan, Bapak Ibu. Nanti yang kanannya. Coba jenengan gerakan seperti ini. Pastikan tangannya bisa bergerak ya Pak, karena kalau nggak bisa gerak berarti stroke ya. Pastikan bisa bergerak semua ya. Sudah tangan kanannya. Kemudian kita ganti tangan kirinya, kita gerak-gerak juga. Alhamdulillah tidak seterusnya. Nah, coba sekarang jenengan angkat kedua tangan kecilnya dan digerakkan. Keduanya digerakkan. Alhamdulillah aman. Sekarang kita tepuk kedua tangan kita. Timbul sama-sama seperti ini. Sampai panas ya. Sampai keluar api Bu. Sampai panas ya. Kedua tangan kita kemudian bersama-sama dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3 jadikan taruh di telinga. Rasanya bagaimana? Hangat. Oke, kita ulang lagi, tepuk tangan lagi. Nah, diusap-usap. Yang kencang, yang lebih kencang lagi sampai keluar jinnya. Ya, bersama-sama dalam hitungan ketiga kita taruh di pipi. 1, 2, 3. Nah, gimana? Sekali lagi saya tepuk tangan. Nah, diusap-usap lagi, yang lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi sampai puas. Sampai keluar putilan Pak ya. Lagi tepuk tangan ya. Gosok. Sekarang kita tempelkan di dagu. Dagu Bu. Dagu aja dikasih sama Pak. Dagu Pak. Oh ada yang betul ya Pak. Yang betul satu nomor ya. Yang lainnya dagunya pindah ke dahi ya Bu ya. Ternyata Bapak Ibu yang hadir di seminar pagi ini dahinya pindah ke dahi, janggutnya pindah ke batok. Nah, kurang lebih Bapak Ibu, anak-anak kita itu juga seperti itu. Jadi mungkin kita memberikan arahan setiap hari. Ayo semua. Ayo ngaji, sinau. Tapi kita ngomongnya sambil pegang HP. Makan ngaji orang makan sabar. Sinau tak kunci di kamar misalnya. Seperti ini. Jadi apa yang kita sampaikan tidak sama dengan
Ibu sholat di rumah, mulai berjamaah dengan putrinya. Kemudian kalau kita bilang ayo belajar, ya kita juga kepada bapaknya kita dulu, ayo belajar dulu. Jadi harus memberikan contoh, karena anak-anak kita mungkin bukanlah pendengar yang baik, tapi mereka adalah peniru yang ulung. Kita mungkin dengan mudah menanamkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai iman kepada mereka. Sholat, ayo ngaji, ayo ini, ayo sampai berdosa-dosa. Tapi tetap harus dengan contoh. Selain itu juga perlu melihat siapa teman-teman anak-anak kita. Nah, saya itu konten kreator dari sejak 2017. Sebelumnya aku dari 2014, tapi kemudian mulai banyak yang mengikuti dari mulai 2017. Nah, anak-anak SMP SMA itu, karena saya biasanya mengisi tentang, atau saya bikin konten tentang motivasi, tentang pernikahan, tentang biar mereka lebih senang menjalani kehidupan. Jadi banyak anak-anak usia SMP SMA yang mereka ini curhat kepada saya di DM di Instagram. Saking banyaknya 297.000 banyak yang DM saya banyak. Tapi suatu ketika saya terdistract oleh satu DM yang mulai dari awal kan biasanya akan memberitahu yang notifikasi paling atas itu. Dia bilang begini, Kak Riri, saya kalau bisa masih dipanggil Kak Riri katanya. Kalau Kak Riri tidak mau balas DM saya mau bunuh dirinya sendiri. Bagaimana saya tidak itu? Saya buka langsung. Kalau Kak Riri tidak membalas DM saya, langsung di atas saya melihat. Langsung seketika saya buka, karena saya takut. DM yang lain banyak, saya enggak. Saya langsung tertuju karena satu DM. Kemudian saya tanya, kenapa Dek? Kak Riri, aku mau cerita. Anak ini usianya SMA. Dia bilang, Kak Riri, aku baru saja menguburkan kandungan, aborsi, disuruh sama pacarnya. Pacarku gak mau aku jawab. Aku merasa bersalah banget. Rasanya aku takut tidak diampuni sama Allah. Aku takut tidak diampuni sama Allah. Cerita di situ banyak panjang, saya panjang sekali dengan yang sekali dan sebagainya gitu ya. Intinya dia takut tidak diampuni sama Allah. Lalu kemudian saya balas, kamu diampuni sama Allah asalkan kamu bertobat. Saya bilang, ayo udah tinggalin pacar kamu bertobat semua ya, nanti tobat segala macam saya akan seperti itu. Kemudian saya bilang, kamu cari circle pertemanan yang baik, yang positif, jangan pacaran lagi. Saya bilang, udah tinggalkan pacarmu, jangan pernah dihubungi lagi. Saya bilang. Kemudian saya kalau dia dalam setengah jam ada kabar saya khawatir belum apa-apa. Alhamdulillah dibalas terus. Iya Kak, saya ini. Jadi saya bimbing setiap secara berkala setiap hari bahkan saya nanyain di mana kabarnya. Karena kalau dia sampai nggak balas, saya merasa bertanggung jawab. Kok alhamdulillahnya anak ini tadi curhatnya ke saya. Coba bayangkan kalau dia curhat kepada orang lain gitu. Tapi saya juga heran, kenapa anaknya curhat ke saya? Kenapa bukan ke orang tuanya? Saya tanya, orang tua kemana? Katanya ibunya di luar negeri. Bapaknya kemana? Bapakku kerja di luar pulau juga katanya. Jadi kamu tinggal sama siapa? Sama mbah. Aku sama kakek nenekku, tapi ya udah sepuh ya. Jadi nggak ngerti, nggak kurang memahami anaknya. Jadi aku bingung mau curhat sama siapa Kak? Udah, kamu curhat sama Allah, curhat sama saya, nggak apa-apa. Saya arahkan, saya bimbing. Alhamdulillah secara berkala dia menyampaikan bahwa aku sudah lebih baik. Ini update foto sampai saya mengatakan WA karena saya khawatir anak ini kenapa-napa. Nah ternyata Bapak Ibu, anak-anak yang seperti ini bukan hanya satu dua anak. Saya itu dapat banyak sekali DM seperti ini dari anak-anak yang kurang lebih seusianya dengan anak ini, anak-anak di usia SMA.
ketimbang BBM lagi di dunia nyata ini. Saya ke hutan kota Kalimantan sana, kan itu kan banyak pohonnya ya, di kanan kiri itu kan pohon semua. Nah, saya di situ bikin konten karena saya anak kereta, saya bikin konten bersama suami saya. Nah, kemudian ada dua anak laki-laki dan perempuan, yang satunya masih menggunakan seragam SMP diikuti, yang satunya lagi kurang lebih seumuran tapi pakai jaket. Ini nggak saya tahu pakai sekolah tidak. Ya intinya mereka pacaran di jam sekolah, jam-jam sekitar jam seperti ini, jam 9 dan 10-an di sana. Kemudian ada di situ gazebo banyak ya, ada banyak gazebo di sana. Dari sekian banyak gazebo itu sepi, tempatnya sepi. Dari sekian banyak gazebo di kanan kiri, itu dia memilih duduk di gazebo di depan gazebo saya. Dalam hati saya, pacaran kok di depanku, saya kayak agak jauh gitu ya. Tapi oleh itu anak-anak SMP. Kemudian mereka bercanda-bercanda, sesekali menutupi kedua kepala mereka dengan jaket. Ketika mereka menutupi itu, sudah tidak terdengar lagi suara. Lalu kemudian dibuka lagi, bercanda lagi, ditutup lagi seperti itu lagi. Saya tuh gini, bukan ibu bapakmu, bukan bapakmu. Saya tanya yang paling kasar siapa? Yang perempuan yang paling kasar. Jadi dengan bayangkan anak ini ada orang dewasa di depannya yang berbuat seperti itu. Apalagi kalau di belakang, apalagi kalau nggak ada sisinya. Nah, yang seperti ini, ya anak-anak zaman sekarang itu sudah seperti hal yang biasa, sudah seperti hal yang biasa, sudah bukan lagi hal yang kok gitu banget sih, enggak biasa. Bahkan Bapak Ibu, kalau putra putri jenengan misalnya di rumah, jenengan cari nggak ada dia di kamar bersama dengan HP-nya. Kalau mungkin orang tua zaman dulu dia kalau nyari anaknya di mana, oh anaknya lagi di kamar, tenang, anaknya di kamar, tenang. Tapi kalau orang tua zaman sekarang, walaupun anaknya berada di kamar dengan HP-nya, belum tentu bisa lebih tenang. Karena kenapa? Ternyata pintunya dikunci, dia di dalam kamar lama diam bersama dengan HP-nya. Kita tidak tahu apa yang diakses oleh anak-anak kita. Jangan pernah ngecek sama Bapak Ibu. Yang dicari, yang disearching anak-anak jenengan ketika buka Google, buka YouTube itu apa? Atau mungkin di sosmednya bagaimana perilakunya, statusnya bagaimana? Pertanyaannya ketika statusnya nggak kena kedua, disembunyikan dari ibunya, dari bapaknya. Jadi kalau orang tua zaman dulu kalau tahu anaknya berada di kamar, itu mereka tenang, betul ya Pak? Tapi kalau zaman sekarang, anaknya berada di kamar bersama dengan HP itu tidak kemudian membuat orang tua menjadi tenang, karena kita tidak tahu apa yang diakses oleh anak-anak kita. Kita di awal, baik itu anak SMP ataupun juga yang anak SMA di SMP saja, itu bisa menjadi pengingat bagi kita. Jangan sampai itu terjadi kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita menjadi pelaku atau menjadi korbannya. Mungkin begitu ya. Jadi selain kita menanamkan nilai-nilai Islam dan akhlak mulia pada anak kita, juga harus membatasi gadget anak kita, terbuka dengan anak-anak kita, mau menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita. Kita perlu memahami perasaan anak-anak kita, cara berkomunikasi, dan memahami bahasa cinta anak-anak kita. Jenengan ada yang sudah belajar bahasa cinta di sini, Bapak Ibu juga akan bahasa cinta pada pasangan atau bahasa cinta pada anak? Belum ya? Jadi bahasa cinta itu ada 5. Ada anak yang dia sukanya dipuji.
kalau misalnya gitu ya, dikasih antara dikasih hadiah dengan dipuji, dengan disentuh, dipeluk misalnya, dengan dilayani, itu lebih suka yang mana? Ketika kita mendapatkan itu dari pasangan kita, kita merasa dicintai. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ternyata anakku sukanya dipuji. Anak yang tipe bahasa cintanya adalah pujian, dia sukanya juga memuji. Ibunda mungkin cantik banget ya. Nah itu berarti dia pengen dipuji juga, Bu. Puji balik. Iya, anakku ganteng banget gitu. Anakku ini banget gitu. Jadi kalau sama anak SD ya, tapi kalau sama anak SMP biasanya bener-bener cakep gitu banyak. Biasanya sudah berbeda. Karena dia basic ketika nyampaikan. Tapi sebenarnya dia sering nyampaikan sama kita orang lain. Bener-bener cantik banget mau mana gitu. Kamu juga ganteng. Nah anak-anak yang bahasa cintanya pujian, kalau di rumah dia bahasa cintanya tidak terpenuhi, maka di luar sana di sekolah dia bisa suka membuli orang lain dengan cara mengolok-olok temannya gitu. Jadi kalau kita perhatikan anak yang dia suka memuji tapi dia tidak dipuji balik, di lingkungannya di antara teman-temannya dia akan suka membuli dengan mengolok-olok. Kemudian kalau anak yang sukanya quality time, dia biasanya suka menghabiskan waktu bersama, pokoknya dekat-dekat kita, pengennya bareng-bareng, pengennya kalau kemana-mana bersama dengan keluarga, itu sukanya quality time. Anak yang sukanya quality time, sukanya dilayani ada. Anak saya itu 3 anak ibu ya, tipe bahasa cintanya berbeda semua. Anak yang pertama sukanya quality time, dia biasanya gini, bunda, kakak mau curhat. Kalau sudah ada anak-anak mau curhat, itu pasti akan lama sekali karena dia kalau cerita itu ruwet banget Bu, dari awal sampai akhir. Jadi harus saya siapkan waktu. Saya bilang, bentar ya kak, bunda masih sibuk, tunggu sebelum balik lagi. Itu kalau misalnya lagi sibuk. Tapi kalau tidak, kita dengarkan. Ayo boleh, ayo bunda dengerin. Taruh dulu HP-nya, kita dengarkan anak kita berbicara. Didengarkan oleh orang tuanya, dia juga tidak suka mendengarkan orang lain, tidak suka juga mendengarkan nasihat dari kita. Kalau misalkan nanti di sekolah, dia tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya. Namanya begitu. Anak yang kedua, anak saya itu sukanya dikasih hadiah. Jadi cirinya anak yang bahasa cintanya adalah hadiah, itu dia juga suka ngasih hadiah. Kayak tadi pagi tiba-tiba saya dibikinin roti bakar sama anak saya yang kedua. Bunda, aku bikinin roti bakar buat bunda. Terima kasih ya kak Bunda. Terus bunda saya punya permen yang saya kasih. Ini kamu buat kak Bunda kasih permen. Itu dia senang banget. Walaupun bukan hadiah yang mewah, kita harus beli HP, harus beli apa, tapi sesuatu yang itu adalah pemberian dari orang tuanya, anak kita itu merasa senang. Nah kalau anak yang tipe bahasa cintanya adalah hadiah, dia jarang dicas hadiahnya yang dikasih. Itu nanti di sekolah dia bakalan suka malah temannya minta duit sama sini, kurang lebih gitu. Itu sukanya dilayani. Itu kalau kecilannya busi sekali Pak. Jadi kalau misalkan sudah minta tolong, tuh sambil teriak nadanya tinggi, Bunda, ambil kamu makan. Tapi biasanya dari kecil, Bunda kalau ngambilin makan, kalau bahasamu seperti itu, jadi disampaikan, Bunda minta tolong ambilin aku makan. Kalau bahasanya sudah benar baru diambilkan. Nah tapi ketika saya tahu bahasa cintanya adalah kemudian setiap harinya mau hanya sekedar membuatkan PKK atau sekedar mengambilkan makanan, itu dia sudah merasa dilayani. Dengan catatan nggak boleh terlalu apa-apa yang dia minta kita berikan. Pokoknya selagi dia kelihatan berproses pelayanannya kita layani. Baru kemudian kalau kita sudah mengetahui bahasa cinta anak-anak kita, ketika kita menasihati anak-anak kita dulu, kita cek dulu bahasa cinta anak kita, baru kemudian kita nasihati. Kemudian ketika menasihati anak
Saya itu Pak kalau pas lagi sudah dandan saya minta kalau suami saya ditanya, cantik gak? Suami saya bilang, iya cantik, tapi ngomongnya kemana dulu? Sambil buka HP, iya cantik, karena kalau kita beradu pandang, itu pasti harus sama-sama. Bapak-bapak itu harus sama-sama. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ada yang biasanya anak laki-laki nggak punya anak lagi. Itu kalau misalkan kamu sama anak lagi, nggak bisa kita pandang wajahnya lama-lama. Jangan sampai jadi kayak, jangan lihat mama aja. Mama nggak mau dan dia nggak boleh dengerin kita. Kalau seperti ini, dibisikkan kita nyanyi atau diajak duduk bersama. Maksudnya kita sejajar dengan kita. Kalau anak perempuan sebaliknya, anak perempuan itu suka ketika ditatap wajahnya, dielus dengan sayang itu karena kita ibu-ibu yang jadi paham bagaimana cara menghadapi anak perempuan. Tapi kalau sudah anak laki-laki, ya Allah, gimana sih kalau sama anaknya? Jangan kan sama anaknya sama bapak, juga kita kadang-kadang angkat tangan gitu. Karena ternyata ada bukunya ya. Kalau laki-laki itu dari planet Mars, kalau perempuan dari planet Venus. Jadi dari dua sisi yang berbeda, sangat berbeda sekali. Otaknya laki-laki itu 2 kali lebih besar daripada otak perempuan. Dan laki-laki itu tidak bisa melihat objek lebih dari 3 detik. Bisanya begini, kalau dulu mungkin ya, jadinya pas lagi dilamar ya, pas lagi dilamar bapak, karena masih malu-malu gitu ya, biasanya duduk-duduk gitu ya, duduk-duduk. Nah itu bapak-bapak senang tuh ngeliatin kita terus. Tapi kalau kita udah menikah bisa saja udah nggak punya malu lagi, udah nggak malu lagi. Kalau mau harus gini juga, kira-kira bapak-bapak arahnya kemana bu? Apakah ke arah kita saja atau ke arah lain? Arah lain, duduk. Jadi gantian bapak yang duduk. Kalau dulu ibunya yang untuk malu-malu, sekarang bapaknya yang tunduk, dompal. Nah, terus seperti itu ya. Jadi kalau anak laki-laki itu nggak bisa dilihat matanya lebih dari itu. Jadi harus benar-benar kita pahami berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Anak kita, ini anaknya nakal di sekolah misalnya ya, kita dapat laporan dari bapak ibu gurunya bahwa anak ini tadi berangkat ke sekolah tapi tidak nyampe sekolah. Nah, sampai rumah jangan langsung juga kita tenang dulu, bikin teh dulu, tarik nafas sepanjang. Pokoknya jangan langsung ketemu aja. Kalau ketemu udah pasti nadanya langsung tinggi, meriang, benar-benar. Nah, itu kita penuhi dulu bahasa cintanya. Dia suka dipuji, kita puji dulu. Masya Allah, masa udah pulang, alhamdulillah. Soleh dan sebagainya. Kita puji dulu. Itu kemarin katanya kata guru, kamu nilai matematikanya 9, Masya Allah, bagus banget dan sebagainya. Kita puji dulu. Kalau kita anaknya kecil, baru setelah itu kita bilang, udah mau bicara dulu tapi boleh. Jadi kita puji dulu. Setelah dipuji, tadi baru disampaikan. Tapi tadi kita dapat laporan dari guru, katanya kamu colok dari sekolah misalnya. Baru kita diskusi dan menyampaikan, jangan seperti itu lagi dan sebagainya. Karena anak-anak itu kalau ngomong nggak bakal pandang masuk di kanan berpik kiri, ini seperti itu. Tapi sebaliknya kalau kita menjadikan pendengar yang baik, kita mendengarkan apa yang dia sampaikan, jadi nggak langsung menjudge dulu, kita tanya dulu kenapa. Misalnya kenapa kamu tadi kok tiba-tiba colok duluan itu kenapa? Ternyata dia bilang ada temenmu yang kecelakaan misalnya atau sakit atau apa, aku nolongin temanku gitu. Karena kalau nggak segera terus nanti begini, dan kalau aku nggak perlu kayak gitu nanti kelamaan misalnya. Ya ternyata ada nilai positifnya. Ya sudah harus kita dengar. Oh ya, itu bagus kamu seperti itu. Tapi lain kali kamu lapor dulu ya. Seperti itu. Jadi kita dengarkan. Kalau kita terbiasa mendengarkan anak-anak kita, pasti mereka
Ya, dari sejak usia SD, ternyata sudah dari SD. Mereka ini punya cem-ceman gitu. Apa itu cem-ceman? Apa ya Pak? Gebetan gitu. Dukam. Kalau saya punya cem-ceman. Bahasa Jogja, cem-ceman. Gebetan. Jadi ternyata anak-anak di zaman sekarang itu, kalau mungkin dulu kita yang pacaran mungkin masih di SMP, SMA ya. Sekarang itu sudah dari SD itu sudah banyak yang pacaran. Bahkan mereka manggilnya lebih besar daripada jadinya pasangan kadang-kadang. Manggilnya papa, adik, umi, ayah, bunda. Gitu. Sementara kadang-kadang kalau kesel sama suaminya, kadang-kadang bahasa cinta mereka itu lebih luar biasa daripada kita sekarang. Nah, maksud saya adalah anak-anak ini tadi, kalau kita mau terbuka, mau mendengarkan anak kita, maka anak kita akan mau juga bercerita kepada kita tentang hari-harinya, tentang kegiatan semua dan lain sebagainya. Anak saya dari 3 anak itu dari sejak SD mereka sudah punya cem-ceman dan anak yang disukai di sekolahnya, bahkan sampai sekarang. Setiap kali mereka suka sama siapa lapor ke saya, Bun, aku suka sama si ini siapa, mana anaknya kayak gimana, ganteng gak dulu. Seolah-olah saya ini temannya, apalagi anak SMP. Anak saya pertama SMP juga begitu, dia cerita, Bunda, kalau kakak suka sama itu gimana? Anaknya mana? Itu Bun, dia udah hafal Quran, Masya Allah, di pesantren yang dia bilang anaknya Al-Quran berprestasi, terus soleh. Coba mana fotonya? Saya lihat. Coba lihat IG-nya. Saya lihat orang tuanya baik, ini soleh-soleh. Udah nggak apa-apa kan? Saya malah ngomong-ngomongnya. Tapi kemudian saya juga memberikan nasihat. Tapi kamu boleh suka sama dia karena saya lihat yang disukai anaknya baik, anaknya soleh. Maka saya bilang kalau nggak baik saya bilang jangan yang ini nggak baik. Yang baik aja, yang jelas saya latar belakang orangnya baik, anaknya juga baik, soal dan sebagainya. Tapi juga saya berikan anak-anak saya tambahan. Tapi sekarang kan masih tinggal monyet ya, masih suka-sukaan doang ya. Mungkin sekarang kamu sangat jatuh cinta, sangat senang sama dia. Tapi belum tentu tahun depan, jangankan tahun depan, nanti sore saja sudah tidak suka. Bisa jadi besok mungkin bulan depan ada yang lebih oke, terus kamu gak jadi suka sama dia. Maka kalau kamu suka sama orang lain, kamu boleh, tapi tidak perlu disampaikan kepada orangnya. Cukup dipendam sendiri, boleh didiamin atau kamu curhat sama Bunda. Ini seperti itu. Jadi terbuka dengan kita, tidak langsung dijudge. Tadi kayak ada yang curhat saya, banyak yang curhat saya, bagaimana orang tuanya katanya orang tuamu kalau misalnya diajak curhat itu gak seru kan? Bilang begitu, gak seru, aku belum ngomong sudah nih jadi sedikit sudah diomelin. Jadi bukannya dia malah semakin terbuka, tapi malah semakin tertutup dan tidak bercerita. Dan kita juga harus meluangkan waktu kepada anak kita. Walaupun saya bapak jenengan semua juga sibuk luar biasa ya. Mungkin yang di sini sibuk di kantor, sibuk di sawah, mungkin sibuk di tempat kerja dan lain sebagainya. Tapi tetap meluangkan waktu itu tidak harus 24 jam bersama dengan anak kita. Cukup beberapa menit saja, akan tetapi berkualitas. Jadi ketika kita bertemu anak kita, jangan yang itu cuma nyanyian lima orang terus. Tapi juga kita tanya, mana kabarmu di sekolah? Kamu baik-baik aja? Happy nggak hari ini? Saya setiap anak saya mau berangkat sekolah, biasanya dia cerita, pasti saya doakan semoga bahagia ya di sekolah, semoga teman-temanmu baik, semoga kamu baik dan sebagainya. Saya doakan semua yang baik. Jadi ketika dia pulang sekolah, berangkat dalam keadaan senang, pulang dalam keadaan senang juga. Ini bagian saya lagi terakhir, tapi sudah agak tinggal setengah waktu ya. Jadi mungkin itu saja dari saya tadi. Jadi saya ulas sedikit
yang bagus, tapi ternyata sama obatnya tidak. Itu perlu disamakan antara kita dengan orang tua. Mungkin itu saja dari saya. Yang terakhir kita doakan dan kita titipkan anak-anak kita kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak saya dan anak-anak panjenengan semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi anak-anak yang diberikan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak-anak yang kemudian berguna bagi nusa dan agama kita. Mudah-mudahan panjenengan semua juga senantiasa diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, keberkahan, kesabaran di dalam mendidik anak, dan kita semua dijadikan sebagai orang tua yang baik, yang sanggup bukan hanya mengurus dan membesarkan anak-anak kita, tapi juga mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang generasi yang baik. Saya akhirnya dengan punya maaf, ikan seperti ikan bagus, tapi ikan seperti bagus, maka menemukan pakai satu melalui waktu